Selamat datang di Kabupaten Berau. Kabupaten Berau dengan ibu kota berada di Kecamatan Tanjung Redep, terdiri dari 13 kecamatan, 10 kelurahan, dan 100 kampung, dengan jumlah penduduk 258.537 jiwa. Berau punya keunggulan unik dibandingkan daerah lain, utamanya unggulan pariwisatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Safari Esos, Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya peserta pelatihan kepemimpinan administrator Kabupaten Berau angkatan pertama tahun 2005 NDH 23. Dengan ini saya melaporkan implementasi aksi perubahan jangka pendek yang berjudul Sinergitas Membangun Kampung melalui penguatan pelayanan posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal dengan jargon Posyandu Tangguh, Kampung Maju, Masyarakat Sejahtera. Aksi perubahan ini dilatar belakangi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang pos pelayanan terpadu, di mana posyandu tidak hanya melayani di bidang kesehatan, namun posyandu bertransformasi melayani 6 bidang SPM, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang tertib berlimas, dan bidang sosial. Di Kabupaten Berau terdapat 306 posyandu yang tersebar di 13 kecamatan, di 100 kampung, dan 10 kelurahan. Namun sampai saat ini belum ada kampung maupun kelurahan yang menerapkan 6 standar pelayanan minimal posyandu. Diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam optimalisasi pembinaan dan pengembangan posyandu sebagai salah satu bentuk dukungan atau fasilitasi yang bersifat kebijakan. Menentukan keberhasilan capaian posyandu dalam memberikan layanan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perlu pemahaman yang sama terkait dengan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan kampung. Dengan belum adanya kampung yang menerapkan 6 SPM, menyebabkan target untuk meningkatkan peran kelembagaan masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung belum tercapai. Berangkat dari permasalahan tersebut, perlu adanya sinergitas membangun kampung melalui penguatan pelayanan posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal. Dengan melakukan upaya bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pembentukan posyandu 6 standar pelayanan minimal. Laporan implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari langkah pertama dimulai dari koordinasi internal reformer dengan mentor. Dalam tahap ini dilakukan pembentukan tim efektif aksi perubahan. Proses diawali dengan pertemuan internal bidang, kemudian dilanjutkan dengan rapat resmi persiapan pembentukan tim. Sebagai tindak lanjut, disusun dan terbitkannya surat keputusan tim efektif yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Langkah kedua, persiapan pembuatan SK Tim Pembina Posyandu Kabupaten. Untuk menguatkan struktur pendukung, tim efektif menyusun surat keputusan tentang pembentukan tim pembina posyandu kabupaten. Tim menyusun draft SK secara rinci, mencakup peran masing-masing OPD. Draft ini dikonsultasikan dengan Sekretaris DPMK dan Kadis selaku mentor. Kemudian, reformer menyerahkan draft SK ke bagian hukum melalui Kabak Hukum sebagai langkah penting dalam memperjelas peran dan tanggung jawab setiap pemangku kebijakan untuk mendapat legalitas. Langkah ketiga, pendataan dan pemetaan kegiatan OPD Tim Pembina Posyandu. Dalam membangun sinergi, diperlukan pemetaan yang menyeluruh. Tim melakukan pendataan terhadap kegiatan seluruh OPD yang relevan dengan pembinaan posyandu melalui rapat koordinasi dan kunjungan lapangan ke Kampung Pilot Project, Kampung Sukan Tengah, dan Kampung Labanan Jaya. Dilakukan sinkronisasi program sebagai langkah awal menyatukan kekuatan antar sektor.
serta pemberian pemahaman melalui sosialisasi 6 SPM Posyandu kepada pemerintah kampung, pengurus Posyandu, dan tokoh masyarakat di kedua kampung pilot project. Langkah keempat, menyusun kerja OPD tim pembina Posyandu. Dilakukannya penyusunan rencana kerja konkret lintas sektor. Tim efektif berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah tim pembina Posyandu, yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Perkim, dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, reformer melakukan konsultasi dengan mentor untuk memastikan strategi dan rencana kerja yang dijalankan sesuai arah perubahan yang diharapkan. Langkah kelima, pembentukan forum koordinasi kesepahaman antara pemangku kebijakan melalui kolaborasi lintas OPD. Forum koordinasi tim pembina Posyandu sebagai ruang sinergi bagi perangkat daerah duduk bersama, menyusun perencanaan terpadu dalam rangka penerapan 6 standar pelayanan minimal secara konkret dan terintegrasi. Rapat koordinasi untuk sinkronisasi program kerja SKPD guna mendukung implementasi aksi perubahan 6 standar pelayanan minimal Posyandu dan membahas perencanaan bersama untuk setiap program menyentuh 6 aspek pelayanan dasar, serta penetapan pilot project di Kampung Sukan Tengah dan Lambanan Jaya. Langkah ke-6, membuat pilot project penerapan 6 SPM Posyandu. Sebagai bentuk implementasi, meluncurkan pilot project penerapan 6 SPM Posyandu di 2 kampung terpilih, Kampung Sukan Tengah dan Kampung Lambanan Jaya. Selanjutnya, tim efektif melakukan koordinasi intens dengan Camat Teluk Bayur dan Camat Sambaliung, serta dengan pemerintah Kampung Lambanan Jaya dan pemerintah Kampung Sukan Tengah. Koordinasi ini membahas persiapan dan kesiapan kampung yang menjadi contoh pilot project penerapan 6 SPM Posyandu. Selanjutnya, tim efektif membuat surat pemberitahuan launching kepada tim pembina Posyandu Kabupaten dan Kepala Kampung Sukan Tengah dan Kepala Kampung Lambanan Jaya. Launching pilot project dilaksanakan di Kampung Sukan Tengah pada tanggal 28 April 2025. Diluncurkan oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten, Ibu Hajah Sri Aswida Gamalis Esa. Allahumma sholli ala Muhammad. Disaksikan asisten 1, Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Tim Pembina Posyandu Kabupaten, pemerintah kampung, peserta pelatihan, dan tokoh masyarakat. Di Kabupaten Berau ada 306 posyandu yang tersebar di 13 kecamatan, 10 kelurahan, dan 100 kampung. Kita mengharapkan 2 posyandu di 2 kampung ini akan menjadi best practice untuk posyandu berikutnya di kampung-kampung lainnya. Kami berharap posyandu akan berperan optimal sebagai mitra pemerintah yang membantu pemerintah kampung dalam pelaksanaan fungsi pemerintah kampung di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Langkah ke-7, pelatihan dan penyuluhan tentang 6 SPM Posyandu. Komitmen keberlanjutan diwujudkan dalam bentuk penguatan kapasitas. Tim efektif menginisiasi pelatihan dan penyuluhan intensif bagi pengelola posyandu di 2 kampung pilot project. Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif oleh OPD tim pembina posyandu. Dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh melalui simulasi penerapan 6 SPM Posyandu untuk mengukur pemahaman dan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Setelah pelatihan, tim efektif melaksanakan rapat evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan dan tindak lanjut yang diperlukan. Langkah ke-8, monitoring dan penyusunan laporan. Sebagai penutup proses, dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan disertai penyusunan laporan aksi perubahan. Tim efektif juga menyusun bahan presentasi sebagai media pertanggungjawaban sekaligus dokumentasi dari proses tahap jangka pendek yang telah dilaksanakan. Keberlanjutan aksi perubahan. Demi keberlanjutan aksi perubahan, sinergitas membangun kampung melalui penguatan pelayanan posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal posyandu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau
telah mengusulkan anggaran tambahan operasional tim pembina Posyandu Kabupaten pada APBD tahun anggaran 2025 melalui telan setap kepada Sekretaris Daerah yang nantinya masuk dalam rencana kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada sub kegiatan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan. Aksi perubahan ini telah mendapat dukungan diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Sri Juniarsih Mas, Bupati Berau, mendukung aksi perubahan peserta kepemimpinan Administrasi Angkatan 1 tahun 2025 dan semoga aksi perubahan ini memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Kabupaten Berau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap fungsi Posyandu ini akan lebih maksimal mengedukasi masyarakat, kemudian membangun sinergitas yang sama dengan masyarakat-masyarakat yang ada di kampung, termasuk misalnya kelembagaan-kelembagaan yang ada di pemerintahan kampung dan kecamatan. Terima kasih, mudah-mudahan kita berharap ke depan dan kita akan dukung baik dari sisi kebijakan, program maupun kegiatan. Saya sangat mendukung upaya sinergitas membangun kampung melalui penguatan pelayanan Posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal, karena ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Posyandu tangguh, kampung maju, masyarakat sejahtera. DPUPR sangat mendukung upaya sinergitas membangun kampung melalui penguatan pelayanan Posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal. Kami akan menyediakan sumber daya manusia dari Dinas PUPR dalam rangka untuk mendukung penguatan pelayanan Posyandu. Posyandu tangguh, kampung maju, masyarakat sejahtera. Dengan sinergitas membangun kampung melalui penguatan pelayanan Posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal, kita wujudkan kampung mandiri dan sejahtera. Posyandu tangguh, kampung maju, masyarakat sejahtera. Kami percaya bahwa penguatan pelayanan Posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kami sangat mendukung upaya ini. Posyandu tangguh, kampung maju, masyarakat sejahtera. Kami memberikan dukungan penuh dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi untuk mendukung kegiatan Posyandu. Posyandu tangguh, kampung maju, masyarakat sejahtera. Kami akan bekerjasama untuk memberikan dukungan penuh dalam bentuk fasilitasi koordinasi untuk mendukung penerapan 6 standar pelayanan minimal Posyandu di kampung kami. Dan kami mendukung pilot proyek penerapan 6 SPR Posyandu di kampung kami. Kami percaya bahwa penguatan pelayanan Posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal melalui sinergitas dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kampung kami. Pada jangka menengah dan jangka panjang selanjutnya, kami mengharapkan 100 kampung telah terbentuk Posyandu dengan pelayanan 6 SPM. Hal ini juga tentu saja mendukung kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sendiri selaku pembina lembaga kemasyarakatan desa. Demikian seluruh rangkaian pelaksanaan implementasi proyek aksi perubahan yang telah saya laksanakan. Semoga kegiatan ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di perkampungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.